Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pandemi mengajar kita banyak hal. Bagaimana kita bertahan di dalam kesehatan. Bahkan mereka yang terinfeksi, mereka berusaha untuk melawan virus sekalipun belum ada obatnya. Demikian juga di pekerjaan, bagaimana kita berusaha untuk tetap eksis sekalipun mungkin saja sedikit demi sedikit itu menggerogoti modal kita. Dan di dalam banyak hal, di dalam rumah tangga pun sama. Kita berusaha, semakin banyak waktu di dalam rumah tangga, kita boleh berbagi dan semakin positif keluarga itu berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun tidak sedikit juga atau banyak yang gagal di dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Nah, yang jelas Bapak Ibu, ini yang Tuhan inginkan, bahwa di dalam situasi kondisi apapun, minimal bertahan, kedua bertambah maju, dan yang ketiga tetap sukses. Nah, itu yang luar biasa. Dan hari ini firman Tuhan mengajar kita ya. WPDA kita ada di Mazmur 45. Ini ayat tema kita. Kita lihat ayat yang kelima. Dalam semarakmu ya, apapun situasi kondisi hari ini, apakah engkau bertahan? Apakah engkau lebih maju? Atau bahkan engkau sukses hari-hari ini? Ingat, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran. Tuhan mau kita maju. Ini firman Tuhan mengajar kepada kita. Dan yang luar biasa, kita maju dalam hal apa? Mari kita lihat. Peri kemanusiaan dan keadilan. Dua hal ini Bapak Ibu benar-benar terjadi di dalam musim pandemi ini. Kita tidak bisa mengabaikan orang lain. Kita butuh orang lain. Apalagi pada waktu kita isolasi. Kita harus di rumah sakit, di rumah, di apartemen, di hotel. Kita nggak bisa berhubungan dengan orang lain. Maka orang lain yang kita butuhkan untuk menolong kita. Kita perlu orang lain. Kita juga memperhatikan orang lain. Kalau orang lain menghadapi masalah, sekali lagi Bapak Ibu, apa yang kita berikan kepada orang lain, itu juga akan diberikan Tuhan kepada kita. Kita peduli kepada yang lain. Ini yang disebut nilai-nilai luhur manusia. Kita tidak acuh terhadap lingkungan kita. Kita tidak memperdulikan mereka. Karena pada akhirnya merekalah yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Di dalam banyak slogan dikatakan, maskerku menjagamu, maskermu menjaga aku. Dari sini Bapak Ibu kita belajar ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Inilah golden rule, inilah kaidah kencana, inilah peri kemanusiaan yang ditulis di dalam firman Tuhan, yang mengajar kepada kita bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu juga yang akan terjadi kepada orang lain yang perlakukan kepada diri kita. Yang kedua Bapak Ibu, di sini juga disebut sebagai kebenaran ya. Dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi. Yang kedua firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Dan disinilah yang disebut peri kemanusiaan. Bagaimana kita mengasihi saudara seiman, bagaimana kita mengasihi semua orang. Itulah tuntutan kebenaran firman. Inilah hukum yang utama dan yang terutama. Jadi Bapak Ibu, waktu kita maju di dalam kebenaran, pertama tentang peri kemanusiaan, itu sudah mencakup yang utama dan yang pertama, dan juga yang mencakup kaidah kencana atau golden rule, dan yang ketiga yang luar biasa, di situ dikatakan, biarlah tangan kananmu mengajar engkau perbuatan-perbuatan dahsyat. Apa yang kita lakukan kepada orang lain adalah sebuah perbuatan tangan yang dahsyat. Kita memberi, kita membantu, kita menolong, kita mendoakan, kita
Apa saja yang kita lakukan kepada orang lain, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan itu adalah buah tangan yang dahsyat. Tuhan menghargai semua apa yang Bapak Ibu lakukan kepada orang lain. Firman Tuhan katakan apa? Apa saja yang kau buat kepada saudaramu yang paling hina, itulah yang kau perbuat kepadaku. Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan mengajar kita. Di dalam suasana pandemi yang masih berjalan sekarang ini, itu bukan berarti kita berhenti untuk memperhatikan orang lain. Itu bukan berarti untuk diri saja kami tidak cukup. Bagaimana kami harus berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajar kepada kita, tetap maju dalam kebenaran, lakukan yang terbaik, beri kemanusiaan dan keadilan, karena disitulah buah tangan yang dahsyat yang Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Bapak Ibu, mari kita melangkah. Sekalipun itu sulit, tapi firman Tuhan katakan, majulah demi kebenaran. Waktu kita maju demi kebenaran, Bapak Ibu, maka segala yang tidak bisa kita lakukan, itu akan dilakukan Tuhan kepada kita. Amin. Hari ini bergabung dengan kita Bapak Singgi, selamat datang ya, dan juga Pak Romi ya. Mereka dari Immanuel East, satelit kita di Sutorejo. Dan bagaimana keadaan mereka, Babatan ya. Bagaimana keadaan mereka dan bagaimana kesaksian-kesaksian kita akan dengar. Tapi sebelumnya kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan membuka di dalam doa. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Amin. Kakiku tidak goyang. Ya Tuhan. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Imanku
setiap langkah kami Engkau yang pilih. ya Tuhan. Terima kasih. Langkah kami dalam jalan-jalan kebenaran. Tuhan pimpin langkah kami. Terima kasih ya Terima kasih buat tangan kuat yang menopang kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kirana namamu. Haleluya. Tiap langkahku Ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat ikuti angkatnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal sekali nanti hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal di rumah Bapa surga yang Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang berbahagia ini Tuhan. Amin. Kami bisa berkumpul, berfellowship di tempat ini Haleluya. Tuhan. Syukur, Memuliakan syukur, namamu, Bapa. memuji-Mu Tuhan dan bersaksi atas kebaikan-Mu Ya. dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan berkati Tuhan acara ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan. Biar lewat acara ini Hai bersama Pendeta Teguh Kurniawan bisa membawa berkat bagi banyak orang yang menyaksikan acara ini Tuhan, dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya, Kami serahkan Tuhan acara ini Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Shalom. Ibu sekalian, masih tetap sehat, Amin. semangat, Semangat. sukacita dong. Amin. Puji Tuhan. Terlihat dari senyumnya Koromi Kosinggi, Haleluya. semuanya sukacita. Puji Tuhan. Mungkin ada kesaksian kalau sukacita nih. Wah, gimana Sangat dari Kosinggi? banyak nih. Oh, awalnya. Wah. Silakan. Dimulai dari ada satu kesaksian yang datang seperti tadi Pak Gem di awal firmannya bahwa hidup kita ini untuk orang lain juga. Jadi ada kesaksian dari Bapak Andre. Bapak Andre ini sempat di bulan Desember dia diizinkan Tuhan untuk ngalamin COVID. Nah, di tengah-tengah dia ngalamin COVID sempat ditolak di rumah sakit karena tidak ada kamar. Dengan kesetiaannya, dengan pertolongan Tuhan yang tepat waktunya dia dapat kamar. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Anaknya datang ketika bilang papa dapat kamar, tapi anaknya nangis. Karena apa? Anaknya ternyata harus tanda tangan bahwa ketika sudah masuk papanya, kalau Pak Andre ini ada apa-apa, ya sudah pasrahkan. Ibarat kata dengan protokol, pemulasarannya dengan protokol. Tapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, Pak Andre mengalami di dalam rumah sakit hari berganti hari. Jadi Pak Andre cerita begini, suatu malam itu dia kehausan dan kelaparan. Dia teriak-teriak ke suster karena malam mungkin jaga shift atau gimana, atau kan karena banyak, nggak hanya satu ruangan. Dia sampai teriak-teriak, dia nggak dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Di mulutnya itu ada perkataan, Tuhan Yesus tolong.
Tuhan Yesus tolong saya lapar, saya haus, Tuhan Yesus tolong. Dan itu berlangsung setiap malam. Kalau pas malam mungkin karena dia enggak lihat jam, tapi itu kisaran di 2-3 itu kan waktu titik kritikal ya dibilang. Sampai akhirnya ya Tuhan tolong, sampai pagi tolong. Nah, keesokan harinya itu ternyata ini kesaksian yang luar biasa buat saya. Pak Andre ini membagikan sesuatu buat tetangga bednya sebelah. Tetangga bednya sebelah itu akhirnya tertular, istilahnya bukan tertular, tapi Tuhan juga jamah ketika lapar dan haus. Tetangganya sebelah bed ini juga sama, padahal mutlak Pak Andre tahu dari saudari kita seberang, ibu-ibu gitu. Tuhan Yesus tolong, saya lapar juga. Tuhan Yesus tolong, saya haus juga. Dan akhirnya apa? Kesaksian kita bahwa hidup kita ini juga meskipun Pak Andre sakit, tapi masih bisa membagikan cerita bahwa Tuhan Yesus itu penolong kita. Sampai akhirnya satu kesempatan Pak Andre bilang, saya di titik kritis tapi Tuhan tolong saya dan saya masih bisa bagi hidup. Pak Andre tidak sempat tanya lebih lanjut, tapi saya bilang juga, Pak Andre, Apolos yang menaburkan benih, nanti Paulus yang akan menuai, atau Barnabas yang menaburkan benih, nanti rasul-rasul lain. Pak Andre sudah melakukan bagian Pak Andre, dan Tuhan tolong. Pak Andre sudah sehat, ada foto yang sudah ada juga. Saya sampai ketika dengar itu saya gini, di detik kita sakit pun nama Tuhan masih bisa dipermuliakan. Ini bisa enggak kan gitu. Itu satu yang luar biasa buat saya. Ini kesaksian dari Pak Andre dari Immanuel Is. Jadi biar hidup kita menjadi kesaksian buat orang lain, orang di sekitar kita yang melihat hidup kita. Mungkin ada kesaksian dari Koromi? Ya, boleh. Iya, silakan. Ya, memang sekarang lagi pandemi ya, lagi musimnya Covid. Ya. Banyak cerita beberapa versi tentang pengalaman pribadi setiap orang kan, beda-beda ya. Tapi yang satu hal, Tuhan Yesus baik. Amin. Semua kita boleh berbeda, tapi satu hal Tuhan Yesus baik. Berat banget bagi keluarga kami karena dimulai papa masuk rumah sakit ICU kena COVID, saya opname COVID, mama opname COVID juga, dan istri isolasi mandiri karena COVID juga. Dan puji Tuhan, kami semua saat ini sudah disembuhkan. Memang papa dipanggil Tuhan ke surga karena Tuhan mempunyai rencana yang lain gitu loh. Tapi di setiap prosesnya itu sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Tuhan menolong kami seperti apa, dari mulai kami nggak dapat kamar sampai dapat kamar, meskipun kamar itu sebetulnya bukan kamar pasien. Jadi istilahnya tertulis tempat untuk baju pasien. Itu tempat kamar saya pertama kali itu. Tapi puji Tuhan saya bisa masuk rumah sakit dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan memulihkan kami semua. Memulihkan kami semua dengan banyak pertolongan yang seharusnya dalam tanda kutip secara medis kami seharusnya bisa waktu itu mau naik ke surga. Tapi diperpanjang sama Tuhan di bumi gitu ya. Jadi saya punya pengalaman sendiri, mama saya punya pengalaman sendiri. Kalau mama saya itu sebelum masuk ke rumah sakit itu sempat pingsan di rumah sendirian karena kami beda rumah kan, pingsan sendirian pada waktu malam. Paginya bangun sendiri ditolong Tuhan, terus masuk rumah sakit opname. Dan di opname itu kan mama punya jantung ya, punya jantung pengantaran darah, itu sampai keluar darah dari diri hidung itu, dan dokter sudah ngerangkul. Kebanyakan orang sudah dipanggil Tuhan itu, karena memang sudah sesak jantungnya, sudah kena semua. Tapi waktu itu malah berdoa kepada Tuhan, minta perpanjangan katanya, seperti Nabi apa ya, Hizkia atau apa ya itu? Hizkia ya, waktu itu Hizkia. Dan Tuhan mengabulkannya, dan saya berharap nanti kedepannya mama saya bisa lebih lagi lah melayani Tuhan dengan pengalaman-pengalaman pribadi ini ya gitu. Dan itu pertolongan Tuhan bagi kami luar biasa. Saya juga begitu. Waktu itu saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan, saya menyerah. Kalau Tuhan mau ambil silakan ambil. Kalau Tuhan berikan panjang umur, pakai kami untuk melayani Tuhan. Amin. Dan itu Tuhan kabulkan. Dan saya juga diberi perpanjangan umur sama Tuhan. Karena waktu itu saya tidak kuat sama sekali. Yang bisa kami lakukan cuman menangis, nyebut nama Yesus, menangis, sebut nama Yesus sudah selesai. Tidak ada yang bisa apa-apa lagi selain Tuhan. Dan itu kemurahan Tuhan bagi saya dan keluarga kami. Dan tidak sampai seperti itu saudara, pada waktu Papa dipanggil Tuhan, itu kami saat itu lagi isolasi mandiri. Dan inilah kebaikan dari saudara-saudara iman kita. Kalau kita punya komunitas dalam sebuah gereja, itu luar biasa saudara, luar biasa. Itu pada waktu itu Papa dinyatakan sudah negatif, jadi jenazahnya harus dibawa
ke rumah. Dan kami juga bingung, waktu itu kami lemes banget, tidak berdaya di rumah isolasi. Yang kami bisa lakukan, telepon teman-teman, staf pastoral, pendeta-pendeta, puji Tuhan, ada juga Bapak Singi juga, Pak Melvin malam-malam hari itu Pak David Kurniawan jemput jenazah papa saya sampai ke Adiasa, sampai pemakaman selesai. Semua itu tidak akan kami lakukan tanpa bantuan dari teman-teman gereja. Semua dari Pak Gam sampai pastoral dan rekan-rekan, satelit, live, pusat semuanya saudara. Dari mulai awal ngirimi makanan itu sampai melimpah-limpah loh. Kita sampai jangan dulu, ini makanannya masih banyak ini, besok aja, sampai seperti itu loh. Jadi mulai dikirimi makanan, obat-obatan, sampai alat-alat elektronik gitu. Pokoknya sampai saya tuh menangis banget loh. Kalau tidak ada teman-teman rekan-rekan gereja, saya jadi apa? Karena waktu tidak bisa apa-apa. Keluarga bisa nomor 2, ternyata gitu loh. Karena jauh-jauh. Yang terdekat justru rekan-rekan seiman, rekan-rekan sepelayanan. Dan itu saya mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan kami di gereja yang luar biasa. Ebenezer dengan satelitnya, komisinya yang sangat perhatian banget bagi kita gitu. Dan itu yang kami rasakan, bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, kita juga mempunyai saudara-saudara seiman yang care banget dengan kita. Itu komplit banget bagi kita ternyata. Dan itulah semoga bisa membawa berkat bagi orang-orang yang menyaksikan ini. Amin. Tuhan. Tuhan, luar biasa ya. Sekalipun keadaan mungkin menghimpit, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, orang-orang di sekitar kita, komunitas kita akan membantu kita, menguatkan kita dalam keadaan apapun. Puji Tuhan, haleluya. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan
percaya Bapak Ibu semua bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini semua atas kendali Tuhan. Amin. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan sudah punya rencana yang besar. Amin. sama kita. Mungkin ada tambahan kesaksian dari Ya. Mas Enggi. Iya, Seperti silakan. tadi Pastor Kevin bilang bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Ada kesaksian dari Bapak Ibu Subagio dan Bu Yani. Waktu seperti ini Pak Bagio biasanya kerja sebagai security di sebuah bank swasta. Itu tiba-tiba ada sedikit gejolak ya, di dalam pekerjaannya, sehingga karena merasa tertekan akhirnya dia mengundurkan diri. Nah ini ada ketakutan di dalam hatinya Bu Yani loh. Ini terus nanti siapa yang biayai kehidupan dan lain sebagainya. Bu Yani memang bekerja, dan Bu Yani dan Pak Bagio ini punya putra yang sedang juga menanti-nantikan pekerjaan. Tapi di tengah itu kan ketakutan, wah kayak merasa waduh nanti gimana. Dia tiap malam dia berdoa. Justru ketika Pak Bagio keluar, putranya dapat kerja, dipanggil kerja. Lah ketakutan Bu Yani dibilang, wah ini enggak beralasan katanya. Waduh Tuhan terima kasih. Dia mengucap syukur. Dan akhirnya apa? Benar Tuhan tolong, malah putranya yang sekarang dapat kerjaan yang bisa juga bantu menopang. Jadi Tuhan bilang kan, aku memberikan bukan roh ketakutan. Bu Yani sadar firman itu. Saya sampai kaget. Oh, berarti Tuhan bekerja loh Mas Ian. Dan saat ini pergumulan lagi memang ada Pak Bagio yang butuh pekerjaan. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan kayak memberikan damai sejahtera tepat pada waktunya. Akhirnya Bu Yani menyadari bahwa ya kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan ketakutan itu rata-rata belum dijalani wis takut ya, sama. Saya segede ini pun juga kadang-kadang belum ada terjadi, wedi nih. Bahasa Jermannya wedi ya kan. Takutnya luar biasa. Tapi akhirnya Bu Yani menyadari bahwa berserah penuh kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan memberikan dan membiarkan roh ketakutan itu. Amin. Itu satu kesaksian dari Pak Bagio dan Bu Yani yang luar biasa. Saya bilang luar biasa seperti itu. Yes. Ya. Tuhan. Ada lagi mungkin dari Kurun? Satu lagi. Oh ya, Ini kemarin anak Marcel. Anak Marcel ini barusan kemarin juga dibaptis. Jadi ceritanya anak dari Putri. Marcel ini pulang malam, dia ngalami kecelakaan di bulan Desember kemarin. Kecelakaan sempat tidak sadarkan diri. Putri ditelepon dari handphonenya si Marcel. Bisa dibuka di telepon. Bu, anaknya kecelakaan karena takut dengan banyak yang sekarang kan tipu-tipu. SMS, Pak, saya keluar. Nah, dia takut, putrinya takut, ragu-ragu loh. Tapi kesadarannya gini, loh kok pakai handphonenya anak saya? Berarti benar ini. Nah, akhirnya coba ditelepon, Bapak ada di mana? Tolong bantu antarkan ke rumah sakit terdekat di Waru. Nah, kecelakaannya ini daerah Gedangan sana. Oh, tolong Pak. Sambil berjalan dari rumah ke sana. Sempat tidak diapa-apakan katanya, karena memang mitra keluarga lagi nerima rujukan COVID dan tidak mudah untuk bisa masuk. Dengan serangkaian akhirnya digeser ke daerah Diponegoro. Di sana dicek, ternyata kedapatan limpahnya sobek. Wih, saya bilang loh, limpahnya sobek. Waduh, Danio bagaimana sakitnya, saya bilang. Tapi dengan serangkaian akhirnya selesai dioperasi. Tuhan tolong, perlahan sembuh. Nah ini aneh lagi nih. Setelah sembuh pulang dari rumah sakit, demam tinggi. Mamanya takut, Putri takut. Waduh ini untuk kena COVID gara-gara ketularan dan lain sebagainya kan. Aku ternyata enggak, dites dengan serangkaian tidak. Ternyata apa? Malah kena malaria. Loh, kan heran. Nah, sempat itu waktu sakit limpa itu perutnya membesar. Ada foto yang saya juga nanti sertakan. Wih, perutnya besar dan lain sebagainya. Tuhan tolong sembuh. Malah ini sekarang malah kena malaria kan. Dokternya sampai bilang gini, loh, ini aneh di zaman yang sudah maju seperti ini, apalagi kota Surabaya kok bisa kena. Ya akhirnya ya sudah kita tanganin, cepat ditanganin, sembuh. Dia bilang begini, sempat ditolak di rumah sakit ini karena serangkaian sekarang kan protokolnya ketat sekali dengan yang panjang. Sempat bingung, anaknya sempat bilang, Ma, aduh saya tidak kuat Ma. Kayak Kuromi bilang sudah mau berangkat ya, pulang ke rumah Bapak. Tapi dia bilang yang kuat. Ya sudah, saya mau masuk rumah sakit lagi ya. Masuk di sana tangan Tuhan ini menolong. Dia sembuh, dia janji iman. Saya mau baptis.
Saya mau baptis, saya mau terima dia. Di tengah kesakitan itu mengalami perjumpaan rupanya. Mengalami perjumpaan yang luar biasa, Tuhan sembuhkan. Nah, meskipun nanti ini dia akan ngalamin suntik namanya daya tahan tubuh, antibodi supaya melawan, karena malaria ini kan saya tahu ini seumur hidup dibawa. Nah, itu harus disuntik. Tapi di tengah-tengah dia menerima Tuhan Yesus, sempat dibaptis, ada fotonya nanti juga itu. Saya kaget, oh ini luar biasa. Di tengah-tengah sakit Tuhan itu sanggup menjumpai siapapun. Tapi harapan saya jangan pas sakit mengalami perjumpaan. Tapi di tengah-tengah ini dia mau baptis, dan minggu kedua kemarin di bulan April ini anak Marcel sudah dibaptis, dia sudah kembali pulih dan nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan Putri dan keluarga merasakan sukacita, pertolongan Tuhan tepat waktunya dan sampai mengalami perjumpaan. Ini orang tua pasti kepingin doa ini. Anak-anaknya mengalami perjumpaan, anak-anaknya itu ditolong Tuhan, ditolong dengan Tuhan benar-benar. Ya, itu kesaksian-kesaksian yang membangun kami di Immanuel East. Ya, seperti itu. Pastor Puji Tuhan. Ya, Puji Tuhan. Tuhan tolong ya untuk terus pemulihan ya. Terima kasih buat kesaksiannya Ko Singgi, Ko Romi. Sungguh memberkati, menguatkan. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari berbagai kesaksian kita mendengar, seringkali pada satu titik kita menyerah ya. Wes terserah Tuhan. Tuhan yang terbaik saja. Di dalam situasi-situasi pencobaan, memang seringkali kita bisa saja menyerah. Kita mengangkat tangan karena kita tidak sanggup. Memang pada intinya tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Tetapi bukan berarti tantangan itu membuat kita menyerah, kita mundur, dan bahkan kita sudah lupa sama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, dalam semarakmu, dalam situasi apapun keadaanmu, majulah demi kebenaran. Amin. Tuhan ingin kita maju. Firman Tuhan katakan kamu kepala, kamu bukan ekor. Amen. Kamu akan terus naik, bukan turun. Amin. Jadi hal seperti ini biar menjadi pelajaran bagi kita, bahwa dalam situasi apapun Tuhan masih bekerja. Sehingga mari kita berjuang dan jangan pernah patah semangat. Karena kalau kita sudah mulai patah semangat, maka tubuh kita pun rentan terkena segala sakit penyakit. Dan roh kita pun menjadi kosong, tanpa penghuni. Biarkan Tuhan hadir dalam hidup kita, menguasai jiwa kita untuk tetap bersuka cita, dan tubuh kita akan sehat dan kita akan mengalahkan segala sesuatu. Amin. Mari kita akan melihat kembali, kalau tadi dari Mazmur 45, sekarang kita WPDA kita di Markus pasal 10. Nah, ini adalah sebuah cerita tentang anak muda. Ada 3 versi yang menceritakan siapa anak muda ini. Yang pertama, dia seorang pemimpin. Ya, di satu Injil ditulis dia seorang pemimpin. Yang kedua, dia kaya raya. Dan yang ketiga, dia moralitasnya tinggi. Sehingga kalau melihat anak muda ini tanpa cacat, tanpa celah, semaraknya itu luar biasa. Mungkin di antara kita belum bisa seperti dia, ya. Dan orang seperti ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk kerajaan surga?" Lalu Tuhan katakan, "Ya, semua yang ditulis di dalam Taurat Musa, itulah yang harus kau lakukan." Oh, itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Luar biasa ya. Nah, di dalam ayat ini satu hal yang saya ingin baca kepada Bapak Ibu. Ini reaksi Tuhan Yesus ya. Di dalam pasal 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya.
Yesus sendiri mengasihi orang ini. Orang ini luar biasa, masih muda, kaya, pemimpin, moralitasnya tinggi. Tapi Tuhan melihat satu kekurangan. Nah, di situ dikatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar ini, anak muda ini kecewa. Karena apa? Ditulis di situ, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, semarakmu yang luar biasa, Tuhan mau tetap maju lagi. Anak muda ini mewakili semarak kehidupan seorang manusia yang luar biasa. Tetapi ternyata itu belum cukup. Tuhan katakan, majulah demi kebenaran. Dan kali ini dia diperhadapkan dengan tantangan yang dia tidak bisa atasi. Sementara kalau kita melihat Bapak Ibu, apa yang diperintahkan Tuhan, maka sebenarnya anak muda ini tidak kehilangan apa-apa. Mari kita akan melihat. Di dalam ayat itu dikatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi sebenarnya tidak ada yang kurang pada waktu dia menjual, memberikan kepada orang miskin. Karena apa? Karena harta di surga dia miliki. Bapak Ibu, kekayaan. Tuhan katakan di dalam dunia ini kamu diperhadapkan dua. Mamon, harta, kekayaan, dunia, atau Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan, maka kita akan sama seperti yang disediakan oleh harta dunia ini. Kalau kita memberi, bukan kita semakin miskin. Kalau kita menjual, kita tidak akan berkekurangan apa-apa. Ingat peristiwa Sakius. Dia katakan, separuh dari hartaku akan kuserahkan kepada yang lain. Dan kalau ada orang yang aku rugikan, 4 kali lipat aku akan ganti. Bayangkan Bapak Ibu, berapa kekayaannya yang habis waktu itu. Tetapi di sini, di dalam ayat ini dikatakan, harta surga ada di dalammu. Harta kekal akan kau miliki. Harta yang tidak ternilai disediakan Tuhan bagimu. Bapak Ibu, di dalam ayat ini Tuhan mau ingin sampaikan bahwa pada akhirnya kita mau menyatakan pengakuan iman bahwa hanya Yesuslah satu-satunya, ya. Yesuslah yang akan kita miliki. Amin. Amin. Kalau itu menjadi pengakuan iman kita, maka kita tidak miskin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Lalu yang kedua adalah pengakuan akan kebenaran, ya. Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Nah, kalau kita tahu kebenaran firman ini, Bapak Ibu, kita akan dengan senang hati membagikan apa yang kita miliki kepada orang miskin. Karena disitulah hati Tuhan. Karena itulah perintah Tuhan. Dan waktu kita melakukannya, maka Tuhan sendiri akan memberkati kita. Amin. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang akan digoncang dan akan melimpah di haribaanmu. Itulah kehendak Tuhan. Jadi tetaplah maju. Majulah demi kebenaran. Majulah sesuai kebenaran firman. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Yang kedua dikatakan, maka engkau beroleh harta di surga. Bapak Ibu, setiap kita, waktu kita memiliki harta, kita bingung ya. Mau investasi di mana, mau ditaruh di bank mana, dan sebagainya. Pernahkah kita berpikir bahwa kita mau investasi di surga? Kalau kita berinvestasi di surga, firman Tuhan katakan tidak ada ngengat, tidak ada karat. Nah ya sekarang yang terkenal, tidak akan ada longsor, tidak akan ada banjir, tidak akan ada gempa, tidak akan ada kebakaran.
Sehingga hartamu itu tetap menjadi milikmu kekal, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengambil, bahkan melimpahkan karunia-Nya, karena kita selalu memberi untuk kerajaan surga. Amin. Ya. Kumpulkan harta kita di surga, karena disitulah sebenarnya kekayaan kita yang sesungguhnya. Amin. Di sanalah kita akan menikmati segala yang kita lakukan di dunia ini. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka menikmati jerih payahnya di dunia ini. Segala yang kita kumpulkan bukan sia-sia. Kalau kita mengumpulkan di dunia, semuanya bisa berakhir. Tapi kalau kita mengumpulkan di dalam kerajaan surga, semuanya itu akan turun-temurun. Bahkan kepada anak cucu kita, tidak akan pernah meminta sedekah. Bagian terakhir dari ayat itu, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, seorang yang kaya di dalam dunia ini, banyak orang Kristen. Mereka orang percaya. Mereka memiliki dasar iman yang kuat. Lalu apakah setelah dia jadi Kristen, mengikut Tuhan, dia semakin miskin? Tidak. Bahkan ada seorang yang luar biasa. Kalau perintah Tuhan memberi 10% perpuluhan, maka karena berkat yang kelimpahan, saya memberi 90% untuk Tuhan. Dan itu seorang konglomerat. Dan itu bukan membuat dia semakin miskin, tetapi membuat dia semakin kaya. Datanglah kemari, ikutlah aku. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita sudah tidak lagi atau dipengaruhi, dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya dunia. Tetapi kita mengikut Yesus. Kita memikul salib dan menjadi murid Tuhan Yesus. Memikul salib pada waktu kita katakan selamat tinggal kepada dunia ini. Kenikmatan dunia sesaat saja. Waktu kita ada di rumah sakit, kita tidak bisa menikmati kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan beserta kita. Itu cukup. Amin. Seperti kesaksian tadi. Bagaimana dalam situasi lapar dan haus malam hari dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Kita hanya berseru, Yesus tolong, Yesus tolong. Dan Tuhan menolong kita. Demikian juga Bapak Ibu. Waktu kita melepaskan segala sesuatu. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup menolong kita di dalam situasi kondisi apapun. Hanya Yesus yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam semarak bagaimanapun hari ini, majulah, berjuanglah, dan terus melangkah. Maka kebenaranmu akan muncul seperti terang. Dan berkat-berkatmu akan dicurahkan dari kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Amin. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan. Amin. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Tuhan tidak mencobai kita lebih dari kemampuan kita menanggungnya. Dalam waktu dan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam doa-doa pribadi kita, keluarga, maupun di dalam doa-doa komunitas kita, house family. Percayalah, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli. Waktu kita sadar keadaan ini, maka nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi. Sebab tiang awan, tiang api cukup membuktikan bahwa kita akan menjalani padang gurun ini sampai ke tempat tujuan. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di satelit Immanuel East. Mungkin Pak Singgi bisa sampaikan. Ya. Yang pertama itu bantuan doa untuk Ibu Mariam yang sakit stroke, kemudian Bapak Subagio yang tadi butuh pekerjaan, ada saudara Randy yang persiapan untuk pekerjaan barunya, Ibu Endang, mama dari saudara Randy, istri dari Pak Jerry, itu pemulihan kesehatan dari sakit diabetesnya. Kemudian ada Ibu Meing yang sakit tua dan sering mengalami ketakutan-ketakutan di malam hari. Ya, nah, ini Tuhan tolong hiburkan. Ya, amin. Ya, baik. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk mereka-mereka yang sudah menghubungi kita di hotline. Ada banyak jemaat dan kita akan mendoakan mereka. Amin. Juga termasuk Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini, waktu kita mengikuti House Family Gembala, kita akan berdoa bersama-sama. Percayalah, 2-3 orang berseru dalam namaku, maka Tuhan pun hadir di tengah kita. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang menadukan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi
menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waktu Engkau memerintahkan kami untuk kami terus maju, itu bukan berarti Tuhan tidak tahu kondisi dan situasi. Tuhan tahu dan mengerti, tapi Tuhan mau pertumbuhan iman percaya kami tetap berjalan sekalipun situasi kondisi sulit itu terjadi. Tuhan mau kerohanian kami terus meningkat sehingga kami tidak kanak-kanak lagi, tapi kami lebih dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itulah kehidupan kami. Dalam perjalanan kehidupan kami terus naik, sehingga kami mencapai negeri yang suci, Yerusalem baru. Disitulah performa kami benar-benar luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan, kami sudah menjadi berkat. Kami sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Bapa, kalau saat ini kami masih harus bergumul menghadapi berbagai macam masalah, kami percaya dalam waktu Tuhan semuanya itu akan terselesaikan. Dalam waktu Tuhan, Tuhan akan menjawab. Sebab Tuhan tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tapi Tuhan, tangan Tuhan yang kuat akan mengangkat kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Mariam yang sakit stroke. Biar Tuhan tolong dimanapun dia berada saat ini, Tuhan pulihkan. Biar segala upaya untuk terapi Tuhan tolong supaya dia bisa bergerak kembali. Dan yang lebih Tuhan hiburkan dia, sukacita ada di dalam hidupnya sekalipun mungkin dia ada di pembaringan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Subagio. Oh Tuhan, kami percaya pekerjaan bukan hal yang sulit di hadapan Tuhan untuk membukanya. Tapi biarlah kerendahan hati kami, biarlah kesiapan kami untuk menerima segala sesuatunya. Sebab kami diajar oleh Tuhan untuk terus berjuang dan melangkah maju. Dan kami percaya Tuhan itu yang akan disediakan Tuhan bagi Pak Bagio. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk Randy Tuhan, dalam persiapan pekerjaan yang baru. Oh syukur Bapa, Engkau sudah memberikan pekerjaan yang baru. Biar Tuhan tolong anak yang masih muda ini untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan semangat di dalam melayani Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan juga Ibu Endang dalam pemulihannya dia Tuhan. Biar ada sukacita dan damai sejahtera terus dalam hidupnya. Karena dia memiliki tubuh yang sehat. Lepaskan dia dari diabetesnya, Tuhan tolong agar semuanya normal kembali. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Meing Tuhan, yang sudah tua, yang seringkali gelisah di dalam waktu dia sendiri. Biar Tuhan tolong, Tuhan memberikan penghiburan sehingga ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu berdiam di dalam hidupnya, sehingga dia tenang dalam pimpinan dan naungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam pokok-pokok doa. Untuk Bapak Sola Tamba Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah melepaskan dia dari maut. Dan hari ini dalam proses pemulihan, biar Tuhan tolong paru-parunya kembali pulih dan sehat. Untuk Bapak Indra Tuhan, untuk pergumulan keluarga, Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berikan anggur yang baru sehingga keluarga ini boleh berbahagia. Untuk anak Krisliatin Tuhan, untuk mencari pekerjaan. Untuk Bapak Anang Tuhan juga di dalam pekerjaan. Biar Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan, pekerjaan ada di tangan Tuhan. Tuhan akan membuka jalan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Juga untuk anak Bu Nuning Tuhan yang sakit autoimun, yang menyerang matanya sekarang. Dan dalam kelumpuhan Tuhan kami berdoa, belas kasihan Tuhan ada di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan pulihkan dari autoimun, syaraf-syarafnya Tuhan. Juga kelumpuhan yang dia hadapi, dan pada akhirnya menyembuhkan dia. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biru-biru Tuhan Yesus akan membungkus dia di dalam nama Tuhan Yesus, untuk Tuhan memulihkan dia. Kami berdoa Tuhan
Untuk anak Ica yang sakit di bagian tangan, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan memulihkan sehingga dia boleh sehat kembali. Untuk Ibu Esther dengan ginjalnya. Untuk Bapak Titus dengan pemulihan pasca operasi. Untuk Bapak Yakub dengan kreatin yang tinggi. Untuk Ibu Maria Tuhan pemulihan dari kanker payudara. Untuk Bapak Edi Tuhan dengan lambungnya. Dan Bapak Mulyani setelah operasi jantung. Bapak, banyak penyakit-penyakit yang cukup serius yang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Tapi kami percaya Tuhan sendiri yang mengoperasi dia dan akan menyembuhkan dia. Sebab Engkaulah dokter di atas segala dokter yang akan menolong dia dimanapun mereka berada, di rumah mereka, di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Hari ini waktu kami berdoa, Tuhan menjamah dia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaatmu yang sedang mengikuti House Family hari ini. Bapak, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang menjadi beban kehidupannya, hari ini Tuhan katakan melangkah maju. Dan kami akan terus maju. Apapun halangan, rintangan, masalah yang kami hadapi tidak membuat kami jatuh, kami mundur, tapi bahkan kami semakin maju di dalam Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, segala masalah kami Tuhan selesaikan. Apapun Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mencari pekerjaan Tuhan berikan, dan khususnya di dalam rumah tangga biar Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keinginanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk kita menerima hari ini dan yang seutuhnya di dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Si Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, Osinggi Koromi buat kehadirannya dalam HF Gembala hari ini. Terus Tuhan berikan kekuatan ya dan kesehatan, terus sukacita itu terus boleh ada dalam kehidupan kita. Salam buat jemaat di mana hukum melayani semua. Tersampaikan. Tuhan akan tolong kita semua. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bersama dengan kami sampai saat ini. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan buat kita semua. Kami juga tetap membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memohon bantuan doa. Mari sampaikan kepada kami. Jangan pernah berdoa sendiri. Ada selalu kami yang selalu mensupport Bapak Ibu di dalam doa. Atau Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian tentang doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Mari sampaikan itu kepada kami. Dan biar itu boleh menjadi sukacita ketika kami boleh berdoa buat Bapak Ibu. Baik, akhir kata kami seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di House Family bersama dengan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.